Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Putri Sofiatul Rahma. Saya menjaga di Poliklinik pada hari ini. Sebelumnya saya izin konfirmasi terlebih dahulu mengenai identitasnya, bisa disebutkan nama dan usianya. Ibu Lili ya, berusia 25 tahun. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ginekologi dan pap smear, di mana nantinya saya akan meminta Ibu untuk menurunkan pakaiannya sehingga saya dapat melihat organ kemaluan Ibu. Kemudian saya akan memeriksanya. Kemudian di sini saya akan memasukkan alat ya seperti brush atau sikat yang berfungsi untuk mengambil sekret atau cairan ya Ibu ya, cairan atau lendir pada bagian kemaluan Ibu. Kemudian di situ saya akan melakukan pengecekan apakah terjadi kelainan atas akibat dari ketidakseimbangan dari bakteri normal dan bakteri yang tidak normal dalam area kewanitaan, seperti itu Ibu ya. Baik, apakah Ibu setuju? Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya Ibu ya. Di sini ada kapas, ada larutan antiseptik, ada kateter, kemudian ada spekulum juga. Kemudian ada meja instrumen, kemudian ada ranjang ginekologi, kemudian ada lampu sorot, kemudian ada sarung tangan DTT, kemudian ada apron dan baju periksa. Kemudian di sini juga ada sabun dan air bersih, kemudian ada handuk bersih dan kering. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu sudah melakukan pipis atau buang air kecil sebelumnya? Baik Ibu, jika sudah, kita akan melakukan pemeriksaannya. Sebelum itu silakan dilepaskan terlebih dahulu ya Ibu bagian bawahnya serta celana dalamnya. Kemudian Ibu bisa menggunakan sarung atau selimut ya Ibu. Kemudian silakan menuju ke meja pemeriksaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah menggunakan air dan sabun dan air yang mengalir. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Silahkan Ibu berbaring dengan posisi litotomi, kemudian lengannya di samping saja ya Ibu ya, relax. Kita akan mulai melakukan pemeriksaannya. Permisi Ibu, saya akan membantu membuka bagian abdomennya. Baik Ibu ya, permisi. Lipat pahanya Ibu ya, sehingga saya bisa melihat ya. Baik, sini saya akan nyalakan lampunya. Oke. Baik, di sini abdomennya rata ya Ibu ya, tidak ada yang tenggelam. Kemudian cembung itu normal ya Ibu ya, karena kan ada lapisan lemaknya. Kemudian saya akan melihat lokasi atau konturnya dari umbilikus atau tali pusar. Kemudian saya akan melihat apakah ada pembengkakan, ada penonjolan. Tidak ada ya Bu ya, tidak ada kelainan yang menunjukkan seperti umbilical hernia. Kemudian saya akan melihat apakah abdomen ini mengindikasikan kehamilan. Sebelumnya apakah Ibu saat ini sedang hamil? Tidak ada ya Ibu ya. Apakah saat ini Ibu sakit? Tidak ada ya, tidak ada keluhan yang bermakna ya Ibu ya. Kemudian saya akan memeriksa kulitnya. Di sini warna kulitnya normal ya Ibu ya, warna kekuningan, tapi tidak menunjukkan sakit kuning. Kemudian scar sini bekas luka ya Ibu ya. Kemudian ada string, kemudian ruang kulit ini juga normal, tapi kemerahan-kemerahannya tidak terlalu bermakna. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi terlebih dahulu ya Ibu, menggunakan tangan untuk menekan seluruh abdomen. Permisi Ibu, apakah di sini sakit? Di sini? Baik Ibu, di sini? Baik, tidak ada yang sakit ya Ibu ya. Kemudian ekspresi Ibu juga tidak terlihat seperti menahan kesakitan seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan spekulum ya Ibu ya. Saya akan mulai menggunakan sarung tangan terlebih dahulu di sini. Baik Ibu, di sini saya akan menggunakan kapas sublimat untuk membersihkan area vulva dan perineum ya Ibu ya. Permisi. Dari vulva menuju ke perineum. Oke. Kemudian saya akan melihat bagian vulva apakah warna kulitnya terjadi kelainan. Baik, di sini normal ya Ibu ya, tidak terjadi edema, tidak ada kemerahan, warna lesinya juga normal, tidak ada penebalan juga ya.
Begitupun pada perineum. Apakah ibu merasakan ada nyeri atau gatal atau mungkin rasa yang mengganggu? Tidak ada ya ibu ya. Baik, kemudian saya akan membuka kedua labium mayornya seperti ini. Baik, permisi ya ibu. Di sini saya membuka labium mayornya. Kemudian saya akan melihat pada bagian orifisium, uretra dan vaginanya. Baik, di sini normal ya ibu ya, tidak ada jejak, ekskoriasi, benda asing dan lain-lain. Kemudian saya akan menggunakan spekulum dengan tangan kanan. Ya ibu ya. Baik, di sini saya sudah menggunakan spekulum bivalve yang paling kecil, kemudian saya sudah memasangkan spekulumnya. Baik ibu, silakan ditahan ya sambil saya pasang dengan perlahan, tarik nafas gitu ya. Kemudian saya saya akan mengamati terlebih dahulu warna dari warna porsio. Di sini kemerahan ya ibu ya, dinding vaginanya. Kemudian di sini sudah ada sekret vaginanya atau cervixnya. Kemudian saya ambil cytobrush. Kemudian saya ambil cytobrush atau spatula untuk pap smear. Ya ibu, saya akan mulai. Kemudian saya mengambilnya menggunakan spatula airway. Kemudian saya akan membuat hapusan menggunakan spatula pada kaca objek membentuk sudut 45 derajat. Baik, kemudian saya akan melabeli dengan identitas pasiennya ibu ya. Di sini saya akan memfiksasinya sediaan selama 10-15 detik dengan menggunakan alkohol 95%. Baik, kita tunggu. Kemudian saya akan melepaskan spekulum ya ibu ya. Permisi, silahkan tarik nafas. Tarik nafas ibu, tiup tiup tiup. Baik, tiup ya ibu supaya tidak terlalu sakit. Mohon maaf ibu, permisi. Oke, sudah. Kemudian saya akan letakkannya ke dalam klorin, ke dalam mangkok yang berisi klorin. Kemudian saya akan menggunakan handscoon yang baru untuk melakukan pemeriksaan di manual. Baik, saya akan melakukan vaginal tuse dengan membuka labium majus kiri dan kanan menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Kemudian saya akan masukkan jari telunjuk yang bagian kanan ya. Jari telunjuk dan tangan kanan. Oke. Di sini saya akan memeriksa tinggi fundus uteri dengan tangan dalam memeriksa dinding vagina. Kemudian saya lebih manual tentukan besar uterus ya ibu ya, seperti ini. Oke. Kemudian saya akan melakukan palpasi serviks dengan lembut seperti ini. Kemudian saya akan merasakan konsistensi bentuk, ukuran dan posisi serviks. Kemudian digerakkan pula serviksnya ke arah kanan dan kiri. Kemudian saya akan meletakkan jari-jari pelvic hand pada ruang di belakang serviks dengan telapak tangannya menghadap ke atas.
Kemudian saya akan letakkan tangan yang lain memandatar pada abdomen di antara umbilicus dan tulang pubis. Kemudian saya akan perlahan-lahan menggeserkan abdomen hand ke arah simfisis pubis dengan menekan bawah dan ke depan seperti ini. Baik, jika uterus tidak dirasakan, maka kita akan melakukan gerakan uterus ke atas dengan letakkan kedua tangan periksa pelvic hand di bawah cervix, lalu angkat secara lembut secara anterior, kemudian tekan ke bawah lebih dalam dengan jari-jari tangan abdomen. Kemudian jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari ke sisi cervix dengan tekanan sedalam mungkin tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian tekan ke bawah menggunakan tangan yang sedalam mungkin. Pada saat palpasi uterus, periksa ukuran bentuk lokasi, konsisten, dan mobilitas selanjutnya. Selanjutnya temukan ovarium, di mana untuk menemukan ovarium kanan, gerakkan jari telunjuk tangan periksa. Baik, di sini saya akan mencari ovarium. Baik, di sini sudah terasa ya. Baik, kemudian saya akan melakukan pencatatan mengenai ukuran, bentuk, konsistensi, mobilitas, dan nyeri pada masa yang ada. Kemudian saya akan melakukan pengulangan prosedur untuk ovarium dan lainnya. Kemudian saya akan memeriksakan rektovagina. Pemeriksaan rektovagina, di mana saya akan memasukkan jari tengah tangan periksa ke dalam rektum dan jari telunjuk. Oke, silakan Ibu bernafas. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan. Kemudian saya akan tekan ke bawah dengan tangan lainnya. Oke, kemudian saya akan menggunakan jari saya yang berada di dalam rektum untuk merasakan permukaan posterior uterus dalam menentukan apakah mengarah ke rektum. Kemudian jika sudah selesai melakukan pemeriksaan rektovagina, saya akan melakukan kedua jari saya. Kemudian setelah pemeriksaan, saya akan membersihkan kedua tangan saya, kemudian memasukkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian saya akan cuci tangan 6 langkah dan melakukan pencatatan di dalam rekam medis. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang.